Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC Persebaya menewaskan 127 orang pada Sabtu 10 Oktober 2022. Tragedi ini terjadi usai tuan rumah Arema FC kalah dari Persebaya. Kerusuhan yang terjadi di lapangan Kanjuruhan mengakibatkan ratusan terluka. 2 kendaraan polisi dirusak, salah satunya dibakar. Penonton juga dilaporkan membakar fasilitas lain di stadion. Akibat kejadian itu, PSSI mengancam Arema FC dengan hukuman dilarang menjadi tuan rumah hingga sisa kompetisi Liga 1 2022-2023. Inilah detik-detik kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur usai laga Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober malam yang sejauh ini menewaskan 130 orang. Tragedi ini terjadi usai tuan rumah Arema FC kalah dari Persebaya. Video yang beredar di media sosial tersebut memperlihatkan kericuhan antara aparat dan penonton di tengah lapangan. Aparat nampak membubarkan paksa massa di lapangan. Kerusuhan yang terjadi di lapangan Kanjuruhan mengakibatkan ratusan terluka, setidaknya 20 di antaranya kritis. 2 kendaraan polisi dirusak, salah satunya dibakar. Penonton juga dilaporkan membakar fasilitas lain di Stadion Kanjuruhan. Korban meninggal tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC Persebaya bertambah menjadi 130 orang. Berdasarkan data terbaru, disebutkan korban meninggal tragedi Kanjuruhan bertambah dari 127 orang menjadi 130 orang. Kapasitas itu diungkapkan di Keskap Malang Wijayanto Wijoyo Minggu 2 Oktober 2022. Kerusuhan terjadi usai laga Arema versus Persebaya. Sebagian supporter Arema memutuskan turun ke lapangan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya. Perintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggahan video di media sosial menunjukkan para penonton disemprot gas air mata usai laga Arema FC dan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober malam. Polisi yang bertugas mengamankan pertandingan menembakkan gas air mata ke tribun penonton guna menenangkan supporter yang marah setelah Arema dibekuk Persebaya. Dalam regulasi FIFA, soal keselamatan dan keamanan stadion FIFA menyebutkan penggunaan gas air mata atau gas pengendali massa dilarang. Akan tetapi kenyataan di lapangan berbeda dengan regulasi FIFA yang semestinya dipegang penuh PSSI.
penyelenggara kompetisi, klub, hingga panitia penyelenggara. Tragedi di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC versus Persebaya yang menewaskan 125 orang, meninggalkan duka mendalam bagi sepak bola dunia. Bek PSG Sergio Ramos dan legenda sepak bola Inggris Wayne Rooney menyampaikan bela sungkawanya melalui Twitter. Beberapa tim seperti Barcelona dan Manchester United juga menyampaikan bela sungkawa melalui Twitter. La Liga Spanyol juga turut menggelar mengheningkan cipta 1 menit di seluruh pertandingan pekan ke-7, termasuk laga Real Madrid melawan Osasuna. Is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. This is a dark day for football and a tragedy beyond comprehension. I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims who lost their lives following these tragic incidents. Together with FIFA and the global football community, all our thoughts and prayers are with the victims, those who have been injured, together with the people of Indonesia, the Asian Football Confederation, and the entire Indonesian football community at this difficult time. Sebelum lanjut di ulasan dan artikel 14 tragedi sepak bola di dunia yang tewaskan banyak supporter, sahabat UGPD Channel boleh subscribe, like, komen, dan share, dan follow. 14 tragedi sepak bola di dunia yang tewaskan banyak supporter. Pada Senin, 3 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat, insiden mematikan terjadi usai laga pertandingan antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pada Sabtu, 1 Oktober 2022, setidaknya 130 orang menjadi korban jiwa dalam peristiwa nahas tersebut. 2 diantaranya anggota kepolisian. Selain merenggut nyawa sebanyak 130 orang, terdapat ratusan korban luka berat dan ringan lainnya. Seketika menjadi sorotan publik global, insiden ini disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola di dunia. Karena jumlah korban jiwa yang banyak selain Indonesia, ternyata ada juga beberapa tragedi memilukan sepak bola dunia yang terjadi di dunia. Berikut sejumlah bencana besar yang terjadi di stadion sepak bola yang dirangkum. Nomor 1. Pada Mei 1964 di Peru, saat pertandingan kualifikasi Olimpiade antara Peru versus Argentina, wasit menganulir gol Peru hanya beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Hal itu memicu protes dari penggemar yang berubah menjadi kerusuhan setelah Argentina memenangkan pertandingan. Kejadian itu menewaskan 318 orang dan melukai lebih dari 500 orang. Lanjut ke nomor 2. Pada Januari 1971 di Skotlandia, pembatas di tangga runtuh saat penonton meninggalkan pertandingan antara Rangers dengan Celtic di Glasgow. Kejadian itu menewaskan 66 orang, termasuk anak-anak. Lanjut ke nomor 3. Oktober 1982 di Rusia, fans berjatuhan saat mereka meninggalkan pertandingan Piala UEFA antara Moskow Sparta dan tim Belanda HFC Haarlem di Stadion Luzhniki di Moskow. Pejabat bekas Uni Soviet tidak mengungkapkan terjadi itu selama bertahun-tahun. Ketika informasi disebar ke publik, mereka memberikan data angka kematian resmi mencapai 66, meski jumlahnya bisa mencapai 340 orang. Nomor 4. Mei. Pada 1985 di Inggris, setidaknya 56 orang meninggal dan 200 orang lebih luka-luka saat kebakaran terjadi di tribun Stadion Brentford. Lanjut di nomor 5, pada Mei 1985 di Belgia, sebanyak 35 orang, yang sebagian besar orang Italia, tewas dalam kerusuhan pertandingan Piala Eropa Juventus versus melawan Liverpool di Heysel di Brussels. Lanjut ke nomor 6,
pada Maret 1988 di Nepal. Badai es terjadi saat 30.000 orang menonton pertandingan Nepal melawan Bangladesh. Setidaknya ada 93 orang tewas dan 100 orang lainnya terluka saat penggemar berusaha melarikan diri dari hujan es. Lanjut ke nomor 7. Pada April 1989 di Inggris, tragedi Hillsborough terjadi di semifinal Piala FA antara Liverpool versus Nottingham Forest pada Sabtu 15 April 1989. Musibah yang fatal itu terjadi pada pertandingan yang diadakan di Stadion Hillsborough di Sheffield ketika kerumunan massa merengsek penggemar yang memadati penghalang di tribun yang dialokasikan untuk pendukung Liverpool. Banyak korban yang tewas saat berdiri dan lapangan sepak bola seketika menjadi rumah sakit darurat. Dengan total 97 korban jiwa dan 766 cedera terjadi, tragedi Hillsborough menjadi kasus terburuk dalam sejarah olahraga Inggris. Lanjut ke nomor 8. Pada Januari 1991 di Afrika Selatan, 42 orang tewas terinjak selama pertandingan pramusim di kota pertambangan Orkney antara Kaizer Chiefs dan Orlando Pirates. Insiden dipicu penggemar Pirates menyerang pendukung Chiefs di kerumunan dengan pisau. Lanjut di nomor 9. Pada Mei 1992 di Prancis, sebelum pertandingan dimulai saat French Cup antara Bastia melawan Olympique Marseille di Corsia, tribun dari Stadion Furiani runtuh yang menewaskan 18 orang dan 2.400 korban luka. Lanjut ke nomor 10. Pada Oktober 1996, Guatemala sebanyak 80 orang meninggal dan lebih dari 100 orang luka-luka dari longsoran supporter yang jatuh dari kursi dan tangga pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Guatemala dan Costa Rica. Tiket palsu dilaporkan menarik lebih banyak orang ke stadion dari kapasitas yang bisa ditampung. Lanjut ke nomor 11 April. Pada 2001 di Afrika Selatan, sedikitnya ada 43 orang tewas terlindas ketika penonton sepak bola mencoba memaksa masuk ke stadion besar Ellis Park di Johannesburg pada pertandingan Liga Papan Atas Afrika Selatan. Lanjut di nomor 12, pada Mei 2001 di Ghana, di akhir pertandingan antara Hearts of Oak dan Asante Kotoko, polisi menembakkan gas air mata ke arah supporter yang mengobrak-abrik kursi. Puluhan ribu orang bergegas keluar dan 125 orang tewas. Dalam kekacauan ini menjadi salah satu bencana sepak bola terburuk di Afrika. Lanjut ke nomor 13. Pada Maret 2009 di Pantai Gading, sedikitnya 19 orang tewas dalam penyerbuan di Stadion Felix Houphouët Boigny-Avizan sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Malawi. Lanjut yang terakhir nomor 14. Pada Februari 2012 di Mesir, kerusuhan supporter di akhir pertandingan di kota Port Said ketika tim lokal Al-Masri mengalahkan Al-Ahli, salah satu klub tersukses Mesir, 3-1. Sedikitnya 73 orang tewas dan ratusan lainnya terluka parah. Demikianlah sahabat Wikipedia Channel tentang artikel dan ulasan dan rangkuman 14 tragedi sepak bola di dunia yang tewaskan banyak supporter. Adapun kata bijak tentang sejarah, nomor 1, kita bukan pembuat sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Martin Luther King Jr. Nomor 2, sejarah bukanlah beban ingatan melainkan penerangan jiwa. John Delbert Edson. Nomor 3, bahwa manusia tidak belajar banyak dari pelajaran sejarah adalah yang terpenting dari semua pelajaran sejarah. Aldous Huxley. Nomor 4, jangan pernah ragu bahwa kamu dapat mengubah sejarah, kamu sudah melakukannya. Margie Fiercy. Demikianlah rangkuman 14 tragedi sepak bola di dunia yang tewaskan banyak supporter. Jika menurut sahabat Wikipedia suka dengan artikel dan rangkuman ini, boleh subscribe, like, komen, dan share, dan follow. Sampai berjumpa kembali dalam Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.